Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Febrianti dengan NIM A1A0044. Saya dari Fakultas Sastra, Program Studi Sastra Inggris di Universitas Al-Ghifari. Baik, untuk kali ini saya akan memberikan sedikit metode belajar kosakata. Untuk kelanjutannya, kita simak slide selanjutnya. Belajar kata-kata. Yang pertama di sini ada how are words remembered? Bagaimana cara mengingat kata-kata? Nah, di sini untuk mencapai jenis hasil yang dijelaskan di bagian terakhir, kita tidak hanya perlu mempelajari banyak kata, tetapi juga mengingatnya. Nyatanya, belajar adalah mengingat, berbeda dengan belajar tata bahasa yang pada dasarnya adalah sistem berbasis aturan. Pengetahuan kosakata adalah pertanyaan tentang mengumpulkan item individual. Karena di dalam otak kita itu terdapat short term store STS yang bisa dibilang penyimpanan pikiran kita jangka pendek yang dimana otak kita itu hanya mengingat di saat kejadiannya saja. Ini ada short term store, yaitu kapasitas otak untuk menyimpan sejumlah informasi untuk jangka waktu tertentu hingga beberapa detik saja. Yang paling penting dari semuanya mungkin adalah adanya dorongan untuk mendorong antusiasme agar memperoleh kosakata dan memberi strategi sendiri. Berikut ialah short system store. Yang pertama ada use. Menggunakan kata-kata sebaiknya dengan cara yang menarik. Nah, di sini sudah terjelas ya. Jadi, jika kita mengingat kata-kata itu harus dengan yang menarik-menarik, yang gampang untuk diingatnya. Untuk yang kedua, ada cognitive depth. Semakin banyak keputusan yang dibuat pembelajar tentang sebuah kata dan semakin menuntut keputusan ini secara kognitif, semakin baik kata tersebut diingat. Nah, semakin kita membuat keputusan yang baik, maka kata-kata tersebut akan terus kita ingat-ingat seperti itu. Dan yang ketiga, personal organizing, yaitu pengorganisasian pribadi. Penilaian yang dibuat pelajar tentang sebuah kata paling efektif jika mereka dipersonalisasikan, seperti itu. Yang keempat, imaging. Yang terbaik dari semuanya adalah subjek yang diberi tugas memvisualisasikan gambaran mental secara diam-diam untuk mengikuti kata-kata yang baru. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, mnemonics. Ini adalah trik untuk membantu mengambil item atau aturan yang disimpan di memori dan yang belum dapat diambil secara otomatis. Jika kita mencari mnemonics itu di kamus, kita akan menemukan alat bantu mengingat abstrak. Jadi, dia itu alat bantu untuk mengingatkan kita dengan cara bisa trik tersebut. Selanjutnya, motivation, yaitu hanya ingin mempelajari kata-kata baru, bukanlah jaminan bahwa kata-kata akan diingat. Nah, jika di dalam diri kita itu ada motivasi pula untuk mempelajari kata-kata, maka akan terus teringat-ingat di dalam pikiran kita. Yang terakhir itu adalah attention arousal, yang artinya bertentangan dengan kepercayaan populer. Anda tidak dapat meningkatkan kosakata Anda dalam tidur Anda. Hanya dengan mendengarkan kaset, beberapa tingkat perhatian sadar diperlukan. Jadi, dalam mengingat kata, kita itu tidak hanya untuk mendengarkan kata saja. Kita harus bisa mengulang-ulang kata-kata tersebut. Untuk selanjutnya ialah long-term memory, yaitu dapat dianggap sebagai semacam sistem pengarsipan, tidak seperti memori kerja yang memiliki kapasitas terbatas dan tidak ada konten permanen. Memori jangka panjang memiliki kapasitas yang sangat besar dan isinya tahan lama, dan inilah penemuan oleh peneliti untuk mempelajari kosakata dalam ingatan jangka panjangnya. Teman-teman, perlu kita ketahui, long-term memory ini sangatlah penting untuk kita menghafal sesuatu.
Berikut adalah cara-cara untuk mengingat kosakata. Yang pertama ialah repetition, yaitu pengulangan. Maksud di sini adalah jika kita mengulangi satu kata, kita ulangi selebih dari 3 kali, bisa jadi 6 kali, maka kita akan ingat terus. Dan kata itu pasti akan ada di luar otak kita. Dan selanjutnya, retrieval. Retrieval itu artinya pengambilan. Nah, maksud di sini adalah kita harus mengambil kosakata yang mudah dulu untuk kita hafalkan. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah spacing. Spacing itu adalah jarak. Jarak benar ya. Benar ya, jarak itu untuk memperindah, bukan memisahkan. Jadi, spacing di sini itu untuk memperindah ingatan kita. Seperti itu. Yang terakhir adalah pacing. Pacing itu ialah untuk kita mengulang-ulang lagi sama seperti repetition yang pertama itu. Selanjutnya, what makes a word difficult? Apa sih yang membuat kata menjadi sulit? Nah, di sini siapapun yang telah mempelajari bahasa kedua akan mengetahui bahwa beberapa kata tampaknya lebih mudah dipelajari daripada yang lain. Yang paling mudah adalah kata-kata yang kurang lebih identik, baik dalam arti maupun bentuk, seperti itu. Nah, di sini juga ada faktor-faktor penyebab sulit mengingat kosakata. Yang pertama, pronunciation. Yes, betul, pronunciation kadang memang kita susah juga ya untuk cara pengucapannya itu. Yang kedua ialah spelling, cara pengejaan. Benar, pengejaan itu juga lumayan susah. Makanya di sini termasuk penyebab sulit mengingat kosakata. Yang ketiga itu length and complexity. Apa sih length and complexity itu? Nah, ia adalah kepanjangan kalimat atau penjelasan kalimat. Kadang susah juga untuk dimengerti. Jadi, jika kita kurang mengerti, maka kita akan sulit juga untuk mengingat kosakata tersebut. Dan yang terakhir ada effective depth. Nah, effective depth ini adalah kedalaman yang efektif. Yang sulit juga untuk kita mengerti dan kita pahami. Selanjutnya ada why do we forget words? Kenapa kita mudah lupa dengan kosakata? Nah, bahkan dengan kemauan terbaik di dunia, biasanya melupakan itu sangat cepat pada awalnya. Tetapi lambat laun melambat, hal ini berlaku baik dalam jangka pendek. Contoh dari pelajaran ke pelajaran dan dalam jangka panjang, contoh setelah keseluruhan kursus. Nah, di sini memang mudah ya jika kita melupakan sesuatu itu. Namun, berbeda halnya dengan kita menyimpannya di memori jangka panjang. Itu akan berbeda. Di sini, kita akan mengetahui dua kategori kesalahan utama. Yang pertama ialah form related dan yang kedua meaning related. Si form related itu, form related itu ialah terkait dengan misselection. Misselection itu kurangnya pemilihan. Yang kedua, misformation, kurangnya informasi. Dan yang ketiga, spelling, pengejaan. Dan yang terakhir, pronunciation errors, pengucapan yang buruk. Seperti itu. Itu untuk form related. Dan untuk yang meaning related, apa sih? Ialah kesalahannya terjadi ketika kata-kata yang memiliki arti serupa atau terkait dibingungkan dengan dibuat pilihan yang salah. Ada di sini contohnya. Ada necessary, ada necessity, and necessarily. Nah, berbeda ya kata-kata, namun mengandung arti yang sama. Tetapi di situ kata-katanya, pengucapannya berbeda. Nah, ini dia nih kesalahan yang sering sekali terjadi, yaitu di grammar, di meaning, di range, conjugation, and idiomaticity. Next, yaitu what kind of mistakes the learners make. Nah, apa aja sih kesalahan
di dalam kata-kata itu. Di sini ada mengingat jenis kesulitan yang tadi. Tidak mengherankan jika kita semua membuat kesalahan dengan kata-kata. Faktanya, peneliti Paul Miara memperkirakan bahwa kesalahan leksikal lebih banyak daripada jenis kesalahan lainnya dengan lebih dari 3:1. Kayak contohnya, I hope after beginning English studying I shall not have a free time at all. Nah, di sini tuh suka banyak yang bicara I hope after beginning English studying I shall not have a free time at all. Seperti itu. Di sini banyak banget nih kesalahan-kesalahan yang kurang dimengerti dari pronunciation, spellingnya. Nah, itu yang menjadi kesalahan-kesalahan dalam menghafal kosakata. Jadi, kita harus mempelajari spellingnya dulu, lalu pronunciation-nya. Jika kita ingin menghafalnya, itu akan menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir ialah what are the implications for teaching? Inilah beberapa hal yang penting untuk mengajar kosakata. Yang pertama, pembelajar membutuhkan tugas dan strategi untuk membantu mereka mengatur leksikon mental mereka dengan membangun jaringan asosiasi lebih banyak lebih baik. Seperti itu. Dan yang kedua, pelajar harus bertujuan untuk membangun kosakata ambang secepat mungkin. Dan yang ketiga, memori kata-kata baru dapat diperkuat jika digunakan untuk mengungkapkan makna yang relevan secara pribadi. Nah, ini tuh sangat penting ya untuk mengajar kosakata itu sangat penting bagi kita. Karena memang benar di dalam 3 poin ini itu memang ada. Namun di sini saya mengambil 3 poin saja. Sebenarnya masih banyak lagi poin-poin yang lebih mendalam untuk kosakata. Tadi sudah di slide terakhir, mungkin itu sedikit penjelasan saya mengenai how words are learned part 2. Mohon maaf jika banyak kesalahannya. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.